Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang DFD pada Sistem Informasi Perpustakaan. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan diagram arus data dari Sistem Informasi Perpustakaan. Terdiri dari 4. Yang pertama, proses update data buku. Proses ini meliputi penambahan, pengubahan, dan penghapusan data buku perpustakaan. Data buku ini diperoleh dari adanya kegiatan penambahan buku yang baru dan maintenance data buku oleh operator atau petugas perpustakaan. Yang kedua, ada proses update data anggota perpustakaan. Proses ini meliputi penambahan, pengubahan, dan penghapusan data anggota perpustakaan. Data anggota ini diperoleh dari kegiatan pendaftaran atau registrasi anggota baru perpustakaan dan maintenance data anggota oleh operator atau petugas perpustakaan. Ketiga, ada proses layanan data. Proses ini meliputi pencairan data buku dan anggota perpustakaan oleh operator. Keempat, ada proses pembuatan laporan. Laporan yang ditampilkan dalam aplikasi ini berupa laporan peminjaman buku per bulan beserta jumlah denda yang terkumpul. Di sini terlihat gambar ERD tingkat 0 Sistem Informasi Perpustakaan. Terlihat bahwa administrator dapat melakukan pengolahan data seperti manajemen modul, buku, kategori, staf, dan status member. Sedangkan staf hanya memiliki akses untuk manajemen member dan transaksi. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang DFD pada perpustakaan. Terlihat bahwa dalam gambar ini ada administrator dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data model pada manajemen model yang akan disimpan tabel pada T modul. Nah, selanjutnya kita masuk DFD tingkat 1 pada manajemen staf. Dalam gambar, terlihat administrator dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data staf pada manajemen staf dan akan disimpan pada tabel staf. Selanjutnya, kita masuk ke DFD tingkat 1 manajemen status member, yaitu ada administrator dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data status member. Selanjutnya, ada DFD tingkat 1 manajemen kategori. Dalam gambar, administrator dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data kategori pada manajemen kategori dan akan disimpan dalam tabel kategori. Selanjutnya akan diselanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi DFD tingkat 1 yaitu manajemen buku. Di dalam gambar terlihat administrator dapat mengubah, melihat, mengubah, dan menghapus data buku pada tabel buku dan akan disimpan dalam tabel T buku. Selanjutnya itu DFD tingkat 2 manajemen link, yang dimana dalam gambar tersebut terlihat administrator dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data link pada manajemen link dan akan disimpan dalam tabel link tersebut. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu tentang DFD perpustakaan. Di sini ada DFD tingkat 1 manajemen member. Dalam gambar terlihat staf dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data member pada manajemen member dan akan disimpan dalam tabel. Berikutnya ada DFD tingkat 1 manajemen transaksi. Dalam gambar terlihat staf
dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data transaksi pada manajemen transaksi dan akan disimpan dalam tabel transaksi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram flowchart yang mana di sini ada peminjaman buku. Di sini ada diagram flowchartnya. Ada sini start, login, stop, administrator, input transaksi, data valid, database, dan finish. Yang mana jika login yang dimasukkan bukan stop, maka akan diarahkan ke halaman administrator. Seperti contoh ini dia login ke stop dan ke admin. Dan jika login sebagai stop, maka akan dapat melakukan input transaksi seperti diagram ini, dia login, stop, dan input transaksi. Jika data yang diinput valid, maka dimasukkan ke dalam database. Seperti ini dia valid, dia akan masuk ke database. Jika tidak valid, dia akan masuk ke input transaksi lagi. Jika data sudah masuk, maka proses sudah selesai. Jadi, jika dia sudah masuk ke database, maka dia akan finish seperti diagram seperti di atas nih. Baru saya sini akan menjelaskan tentang flowchart pengembalian buku, yang mana di sini ada start, login, stop, admin, from transaksi pengembalian, lebih dari, denda, database, stop admin, database, cetak, tampil data, transaksi, dan finish. Yang mana jika login yang dimasukkan bukan stop, yang seperti di atas diagram pinjaman buku tadi, dia akan kembali ke halaman adminnya. Karena dia bukan stopnya. Jika login sebagai stop, maka akan dapat melakukan input transaksi kembalian. Seperti ini, from transaksi kembalian. Dan jika data buku yang diinput jadwal kembalian, maka akan dikenakan denda terlebih dahulu. Jika tepat waktu, maka akan langsung ke database. Dia akan menginput seperti yang ini, data transaksi, data admin. Jika data sudah masuk, maka proses telah selesai. Sekian dari presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.